Baik, terima kasih Yang Mulia. Bagi saya dari seluruh persidangan mulai dari awal kali pertama sidang sampai sekarang berapa kali? 15 kali persidangan, ini yang paling penting bagi saya untuk bertanya. Ini yang paling penting, ini yang paling sakral, dan ini yang paling sensitif bagi saya. Jenazah masuk, ya, mayat jenazah 6 syuhada. Saya sebut di sini 6 syuhada ya, karena bagi saya 16 kali itu mati syahid. Mereka mati dalam keadaan meninggal dalam keadaan membela seorang ulama. Masuk rumah sakit jam 5 subuh. Ya ibu ya, tadi ibu ngomong ya. Masuk rumah sakit jam 5 subuh. Nah kemudian jam 2 siangnya baru melakukan pemeriksaan luar. Berarti waktunya 9 jam. Iya kan? Antara dari jam 5 sampai jam 2 siang itu 9 jam. Nah selama 9 jam itu jenazah itu diapakan? Diletakkan gitu aja apa dilihat? Tolong dijawab. Jenazah itu diletakkan di kamar jenazah. Di kamar jenazah. Nah, terus setelah jam 2 siang pemeriksaan luar dimasukkan ke sana jam berapa? Jadi diletakkan di kamar jenazah, begitu ada SPP, Ada apa? ada surat permintaan dari penyidik, lalu kita lakukan pemeriksaan luar. Iya, di sini kan tadi pemeriksaan luar jam 2 siang. Jam 2 siang, lalu kita memasukkan ke dalam freezer. Jadi pemeriksaan luarnya sekitar 3 atau 4 jam, berarti jam 2 Berarti sekitar jam 6 lah. Jam 6. Jam 6 masuk freezer. Berarti jam 6 maghrib lah ya, jam 6 sore ya. Jam 6 malam. Jam 6 sore. Iya. Masuk freezer. Terus setelah itu otopsi dalamnya jam berapa? Pemeriksaan otopsinya, pembedahannya jam berapa? Jam asar sekitar jam 16 tambah 8. Besoknya jam 4. Coba dihitung berapa jam dalam freezer? Masuk freezer jam 6. Kemudian jam 4 sore besoknya di otopsi. Kalau dihitung berapa jam? 20 jaman. Ya Bu ya. Berarti di dalam freezer itu sekitar 20 jam untuk menghentikan pembusukan. Sekitar pagi-pagi kita keluarkan. Sekitar pagi-pagi kita keluarkan untuk dilembaikan untuk persiapan otopsi. Nah dikeluarkan itu jam berapa? Sekitar jam 6, jam 5 Pagi. Ya. Jam 5 pagi. Nah dari jam 5 sampai jam 4 sore melakukan otopsi itu jenazah dibiarkan. Diletakkan. Iya, diletakkan gitu ya. Berarti Anda tidak peduli ya, mau perlu izin keluarga atau enggak, yang penting penyidik ngasih surat untuk otopsi Anda lakukan sebagai tugas Anda, gitu kan? Iya, persetujuan keluarga adalah kewenangan dari penyidik, jadi SOP dari kami. Iya, maksudnya berarti Anda kan nggak mempertanyakan dulu ada izin dari keluarga atau tidak, inilah sebagai tugas Anda, SOP Anda ketika mendapat surat dari penyidik yang langsung lakukan kan? Baik. Terus tadi ketika melihat foto-foto yang Anda bawa, ya, di situ saya melihat syuhada atas nama Faiz, ya, itu ada foto kemaluannya. Nah, pertanyaan saya, ada nggak foto kemaluan, ya, atas nama Lutfi Hakim? Tolong Anda cek. Saya nggak apa-apa. Enggak, dilihat aja kan. Kalau di yang saya bawa itu tidak ada. Lutfi Hakim nggak ada. Tidak. Untuk foto kemaluan yang ada. Sedangkan di sini menurut kami, dalam keyakinan kami, kemaluan yang dibakar adalah kemaluan Lutfi Hakim. Kenapa tidak ada foto-foto kemaluan yang lain? Ada di situ. Tapi kenapa foto kemaluan Lutfi Hakim tidak ada? Karena kemaluan itu tidak ada luka-lukanya, sehingga tidak ada kepentingan buat kami untuk. Oh, berarti kemaluan Faiz ada luka, makanya difoto. Enggak juga. Lalu kenapa ada foto?
bikin majelis hakim. Di foto-foto yang lain ada kemaluan enggak? Enggak terfoto. Enggak terfoto. Tidak di berkas yang Anda miliki. Di berkas yang Anda miliki. Yang berkas saya bawa tidak ada. Tidak ada. Hanya berkas Faiz saja, foto Faiz saja ada kemaluannya. Ya. Yang lain tidak ada kemaluan. Yang 5 itu tidak ada foto kemaluannya. Tidak kami bawa. Tidak ada. Iya, cuma kan nggak ada foto kemaluan ya? Katanya nggak ada foto kemaluan. Tadi anak hanya lihat Faiz. Kelihatan harusnya kan fotonya Lutfi Hakim bagian dari pemeriksaan dokter asli. Kenapa tidak ada? Karena dokternya tidak menemukan luka katanya, makanya nggak difoto. Baik, tidak apa-apa dok. Santai saja. Baik, pertanyaan selanjutnya. Andi Oktavia itu yang meriksa siapa? Saya. Anda? Ya. Ya. Menurut pengakuan daripada terdakwa yang diadili kemarin dalam kasus KM 50, yaitu terdakwa yang bernama Faisal Hasbi, dia berkata bahwasanya dia menembak dari belakang dengan 1 kali tembakan, sedangkan Anda berkata di fakta persidangan pada malam hari ini ketika ditanya di fakta dan di data yang Anda miliki, Anda berkata ada 2 tembakan, di dada 1 dan di mata 1. Terus yang benar ini yang mana? Kesaksian daripada terdakwa apa fakta yang Anda miliki sebagai ahli forensik agar Anda memeriksa? Terus pertanyaannya 1 peluru itu dari mana? Saya berani menyatakan bahwa yang saya sampaikan, yang saya tulis, yang saya katakan di sini adalah itu yang benar. Iya, Anda katakan tadi saya catat luka tembak di mata dan di dada. 2 tembakan, ada tembus. Ya, 2 tembakan. Ada yang tembus ke pelipis kiri berdekatan dan 2 luka tembak di dada. Maaf, berarti 3 luka tembak ya? Iya. 3 ya, bukan 1. 3. 1 luka tembak di mata dan 2 luka tembak di dada yang menyebabkan robekan jantung dan paru. Bukan? Ya. Pertanyaan pertama saya, paru-paru itu robek karena bekas tembakannya. Iya. Baik. Jantung robek juga karena tembakan. Iya. Baik. Kemudian Anda berkata tembakan dari depan. Iya, Anda berkata Bukan dari depan. maksudnya di depan. Maksudnya dari depan. Nah, terdakwa berkata nembaknya dari belakang. Saya nggak tahu. Saya fakta di tubuh biasa saya. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan berarti fakta yang Anda lihat dan yang sesuai ahli Anda itu dari depan. Ya. Bukan maksudnya ada di dada. Dari depan kan? Walaupun sedangkan terdakwa kasus KM 50 ini si oknum polisi yang bernama Faisal Hasbi bilang nembaknya dari belakang dia. Tetapi berarti kan berbeda pendapat dengan Anda. Begitu kan, berbeda pendapat, berbeda pandangan, berbeda keyakinan dalam hal menembak tadi, berbeda berperspektif, berbeda pernyataan kan gitu. Berarti berbeda kan? Ya. Ya, beda. Baik. M. Reza, 1 Muhammad Syekh Hadafi, 3 buah bekas peluru, dan Anda berkata tidak ada luka lain. Betul? 2 M. Reza, 2 buah luka tembak dada kiri, yang 1 jantung, yang 1 lebih ke atas. Peluru tembus karena tidak ada proyektil peluru di jenazah. Robekan pada jantung kiri dan paru-paru bagian atas, robekan parah tembus di tengah jantung. Betul? Robekan parahnya di tengah jantung, betul? Robekan di
Iya, hadis di sini Anda tadi mengatakan parah, ada parahnya. Ini saya tulis. Robekan yang parah itu di tengah jantung, ada bilang. Tembus ke tengah jantung. Muhammad Reza. Benar? Pertanyaan saya, dari 2 syuhada yang Anda periksa ini, yang Anda otopsi, ya, siapa yang Anda periksa? Andi Octavian? Saya periksa M. Reza dan Muhammad Suci Hadafi. Oh, Muhammad Suci Hadafi dan M. Reza. Jadi M. Suci Hadafi luka di apa? Tembakan di jantung berapa? Ada 3 buah luka tembak. 3 buah luka tembak. Pada dada sisi kiri. Hah? Pada dada sisi kiri. Dada sisi kiri. 3-tiganya kiri. Betul. Jantung. 1 mengenai organ jantung. Baik, ya. Dan 2 Di kiri kan, jantung kan. Betul. Itu bagian mematikan bukan? Lebih mematikan mana? Kiri, kanan? Yang mematikan adalah terkena organ vital. Bukan. Ya, saya tanya, lebih mematikan menembak di mana? Menembak di bagian jantung atau menembak di bagian kanan? Yang lebih mematikan? Kalau kanan juga mematikan karena ada paru-paru. Yang lebih bukan mematikan. Kan pasti ada lebih. Di antara 2 yang baik ada yang lebih baik, di antara 2 yang bahaya ada yang lebih bahaya. Yang lebih mematikan. Dua-duanya mematikan. Iya. Saya ulangi lagi perkataan saya dulu. Orang yang berakal bukan bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Tapi orang yang berakal, ketika dia diberi 2 pilihan yang baik, dia akan memilih yang paling baik. Dan ketika diberi 2 pilihan yang buruk, dia tidak bisa meninggalkannya. Dia akan memilih yang paling ringan keburukannya. Di antara 2 yang baik, pasti ada yang lebih baik. Di antara 2 yang berbahaya, pasti ada yang lebih berbahaya. Contoh, menembak di jantung dan menembak di kepala, pasti lebih berbahaya. Pasti lebih cepat mati tembak di kepala. Nah, yang saya tanyakan kepada saudari ahli, lebih mana lebih berbahaya, mana ditembak di kiri atau kanan? Hanya itu saja pertanyaannya. Tergantung dari organ mana yang terkena. Ya kan Anda bilang jantung kiri. Iya. Ya berarti lebih berbahaya mana? Sini apa kanan? Kalau tembak kiri kena paru juga berbahaya. Ya, saya maksudnya menembak jantung, menembak jantung atau paru-paru, itu mana yang lebih berbahaya? Yang lebih pasti ada yang lebih, nggak mungkin sama-sama berbahaya. Secara teori memang kehidupan kita itu Secara teori diatur oleh 3 sistem fungsi utama. Baik. Sistem jantung, sistem paru-paru, dan Baik. sistem saraf. Jadi salah satu di antara itu rusak itu menimbul kematian. Jadi mana yang lebih parah, tiga-tiganya memiliki peranan yang sangat penting. Yang sangat penting. Betul. Yang lebih parah, Tiga-tiganya dalam posisi yang sama. posisi yang sama. Betul. Posisi yang posisinya sama. Sama. Nggak ada yang lebih berbahaya. Jantung. Berarti sama-sama berbahaya. Betul. Oh baik. Berarti mau dia kaki kiri kayak mau dia kanan kayak itu sama-sama berbahaya. Betul. Kecuali tembaknya di kaki ya. Betul. Lalu nggak berbahaya. Baik. Berarti sama aja berbahaya. Berarti inilah yang menyebabkan kematian ya kan? Jenazah yang Iya, saya periksa. iya. Ini yang menyebabkan jenazah itu meninggal. Karena ditembaknya di organ yang memang ketika ditembak mati, menyebabkan kematian, begitu kan? Betul. Iya. Coba ditembaknya di kaki. Mungkin sekarang laskar-laskar ini masih bisa cium tangan kepada saya. Allah. Andi Octavian, 1 luka tembak di mata dan di dada. Oh ini sudah. Suci Hadafi, siapa yang meriksa? Saya yang periksa. Anda yang meriksa. 2 robekan pada jantung, 1 robekan pada paru-paru. Pertanyaan yang sama sebenarnya. Itu adalah tembakan yang mematikan. Iya, karena organ vital. Karena organ vital. Betul. Baik. Cukup itu saja, saya tidak bertanya itu. Lutfi Hakim. Iya. 4 buah tembakan. 2 masuk, 2 pertanyaan saya sama seperti saudara tadi. Itu adalah organ yang membahayakan. Iya, karena mengenai paru-paru. Nah, membahayakan kan? Iya. Ketika seseorang ditembak di situ pasti mati.
Iya, kalau nggak ditolong. Pasti mati kalau nggak ditolong. Iya. Nah, berarti polisinya berarti memang nggak ada niat tolong. Karena kan anak bilang kalau ditolong mungkin bisa hidup. Nah, iya, saya juga bilang mungkin polisinya nggak tolong. Kalau ditolong ya pasti hidup. Atau mungkin bisa jadi sengaja menembak. Mungkin. Kita kan ngomong mungkin. Ya, jangan nanti saya ngomong mungkin dijerat hukum lagi. Soalnya saya ini nginjek semut aja kalau ada pasal. Andaikan ada pasal nginjak semut, Habib Bahar masuk penjara. Karena apa pasalnya? Nginjak semut. Baik. Anda di sini berkata, saksi ahli siapa tadi? Bu Asli ya, Dokter Asli. Pengelupasan kulit disebabkan pembusukan. Ya, ini semua mayat, Anda berkata, semua mayat itu pasti ada terkelupas kulit, apapun sebab kematiannya. Itu Anda sampaikan di depan. Apapun sebab kematiannya, mau kematian wajar, mau kematian tidak wajar, mau matinya dibunuh, mau matinya normal, mau matinya sakit, mau matinya tabrakan, mati dalam keadaan apapun pasti ada pengelupasan kulit. Pada saat terjadi pembusukan. Iya, Anda kan berkata seperti itu. Iya, benar. Apapun di sini Anda mengatakan loh, Anda tidak ada pengecualian. Anda berkata semua mayat pasti terkelupas kulitnya. Apapun sebab kematian itu. Iya. Nah, apapun kan. Iya. Berapa banyak di Indonesia ini orang-orang yang meninggal itu kulitnya tidak terkelupas, saudara saksi. Baik yang meninggalnya normal, sakit jantung, sakit liver, sakit apapun, atau meninggalnya tabrakan, banyak yang kulitnya tidak terkelupas. Bahkan ada yang jenazahnya berbulan-bulan digali masih utuh, kulitnya masih bagus. Jadi pernyataan Anda ini tidak tetap, tidak berlaku qat'i, tidak pasti. Bagaimana? Itu memang menurut teori, Pak. Ya, menurut teori ya. Berarti tidak pasti kan? Saya tidak pernah melihat. Enggak, saya percaya. Saya menurut teori tidak pasti kan? Menurut teori seperti itu. Iya, Ya. pasti. Menurut teori pasti. Kalau di ilmu kedokteran itu sudah bisa dipercaya. Ya, ilmu kedokteran. Kita ngomong bicara fakta, sosiologi semuanya itu pasti. Tanya aja di sini kalau ada keluarga-keluarga yang meninggal. Nggak ada. Saya kulitnya terkelupas itu nggak ada. Jadi teori Anda itu salah. Itu hadisnya asri'u bil jinazah. Itu kata Rasulullah. Asri'u bil jinazah. Yakni kalau jenazah itu orang mayat meninggal, maka percepatlah. Percepatlah, maksudnya percepatlah ya, cepat mandikan, kafani dan kuburkan. Nah, di sini kenapa kok harus nunggu dulu di freezer terus Anda letakkan begitu saja seperti binatang itu, bukan seperti manusia. Kenapa kok tidak dipercepat? Itu pertanyaan saya. Kenapa kok tidak dipercepat? Silakan Anda berdua jawab. Jangan ketawa-ketawa, Bu. Jangan ketawa. Ini masalah nyawa. Anda jangan ketawa. Ini masalah nyawa. Ada seorang ibu yang nanti bakal punya anak. Tolong dijawab. Kenapa tidak dipercepat? Jangan ketawa. Pemulasaran jenazah akan dilakukan setelah semua pemeriksaan selesai sesuai dengan SOP yang ada di rumah sakit Polri. Pada saat jenazah datang ke rumah sakit, jenazah itu bukan milik saya, bukan milik dokter Asli ataupun milik pimpinan. Jadi jenazah adalah milik dari penyidik. Milik siapa? Milik penyidik saya. Milik Allah, bukan milik penyidik. Saat pemeriksaan tersebut. Saya bersumpah demi Allah, andaikan pernyataan Anda berdua pada malam hari ini bohong, maka saya memohon kepada Allah agar Allah melaknat, menghinakan dan menyengsarakan kehidupan Anda berdua. Tetapi jikalau pernyataan Anda pada malam hari ini benar, jujur, sesuai dengan fakta, saya doakan Allah beri Anda keselamatan, kesejahteraan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah tadi
Ya, dari hasil sidang Habib Bahar terkait meninggalnya 6 syuhada di KM 50. Padahal kalau kita lihat, saya melihat kasus ini kan sudah selesai. Ya, tetapi dari pernyataan Habib Bahar, ya, sepertinya kok masih ada kejanggalan-kejanggalan yang saya lihat tadi, ya, yang saya dengar dari dokter forensik. Ada tadi itu omongan apa ditembak dari depan, ya. Kalau ada yang dari saksi, apa pelaku kah itu, ya, itu nembak dari belakang. Nah, itu ada kejanggalan. Ya, mungkin ada bisa klarifikasi kayak ini dari, ya, klarifikasi resmi dari dokter forensik maupun yang pernah menjadi terdakwa kah dulu itu, ya, siapa kah? Ada kejanggalan, ada yang dibilang tembak dari depan, apa ada yang tembak dari belakang. Ini yang saya pahami di sini. Namun apapun itu, mari kita tetap doakan 6 saudara kita, ya, nak mudah 6 syuhada. Semoga segala amal kebaikannya diterima di sisi Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Kita sudah mendengarkan tadi semuanya. Bagi sahabatku yang ingin memberikan masukan atau pesan, silahkan berikan pesan atau masukan di kolom komentar video ini. Namun di sini saya tetap tidak bosan-bosannya berpesan kepada saudaraku untuk menghindari kalimat-kalimat yang bersifat kebencian, hinaan, cacian, makian, maupun merendahkan. Saya juga bingung ini. Dalam sidang Habib Bahar bin Smith, yang beberapa saya ikuti dalam video-video, kayaknya lebih banyak membahas terkait Habib Rizik Syihab termasuk 6 syuhada ini. Saya jadi bertanya aja, inti kasus Habib Bahar itu apa? Apa intinya? Ya kan? Harusnya itu lebih fokus ke situ. Karena ini membahas lagi masalah KM 50, 6 syuhada. Akhirnya muncul lagi satu kejanggalan perbedaan kalau saya lihat dari video ini. Mudah-mudahan ada yang bisa memberikan info yang valid terkait adanya perbedaan ini atau kejanggalan ini, yaitu dari dokter forensik dengan pengakuan saksi apa terdakwa kait, ya, yang sudah bebas. Baiklah saudaraku, inilah kecintaan seorang ulama, ya, kepada santri, kepada syuhada, kepada umat muslim, bahkan kepada umat manusia. Itu ciri-ciri ulama. Cintanya kepada ciptaan Tuhan, ya, cintanya kepada ciptaan Allah, ciptaan Tuhan, tidak membatasi dirinya untuk tetap cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi karena ulama kita ini
salah satu wujud, ya, salah satu wujud kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Sang Pencipta adalah dengan cara mencintai, menghargai ciptaan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tetap doakan, semoga Habib Bahar bin Smith, ulama kita, beserta keluarganya, dan juga kepada seluruh lawyer, dan juga kepada seluruh hakim, seluruh jaksa, dan bahkan kedua saksi ini, dan seluruh penonton dan seluruh sahabat kita yang hadir dalam sidang, semoga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas, dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal. Kita semua doakan. Kalau saya mendoakan semuanya kawan, termasuk pelaku yang mengakibatkan meninggalnya 6 syuhada, saya secara pribadi tetap mendoakan agar senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas, dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal. Sungguh, saya sahabatmu, Mahir Purnawirawan Mas Saleh, hanya bisa meletakkan setinggi-tingginya keadilan adalah keadilannya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi saya juga adalah makhluk yang lemah, hanya bisa berdoa yang baik-baik. Biarkan putusan pengadilan tertinggi adalah keadilannya Allah Subhanahu wa taala, Maha Pencipta yang menciptakan kita semua. Demikian kawan. Semoga keluarga 6 syuhada juga diberikan ketabahan, ketegaran, kesehatan dan keselamatan, dipanjangkan umurnya, dan dimurkahi rezekinya yang banyak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Allahu Akbar. NKRI harga mati.